Kenapa Yusuf disertai oleh Tuhan? Apa yang membuat Tuhan itu sangat mencintai Yusuf? Apa yang membuat Tuhan itu sangat mengasihi Yusuf? Saudara, Alkitab katakan begini. Jadi Alkitab katakan begini. Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu dibuat Tuhan berhasil. Oh, dia bekerja kantoran pasti berhasil. Dia sebagai petani pasti berhasil. Dia sebagai pedagang pasti berhasil. Dia sebagai peternak pasti berhasil. Karena Alkitab yang bilang, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Apa yang menjadi rahasia sehingga Yusuf itu sangat disertai oleh Tuhan? Satu, pertama-tama Yusuf punya integritas. Integritas itu artinya berkata sesuai dengan perbuatan. Ini seperti ini, saya kasih contoh. Ketika saya berkhotbah di tempat ini, saya berkata begini, saudara, kita harus jujur. Saya sendiri tidak jujur. Kira-kira saya punya integritas apa tidak? Tidak. Itulah yang dibilang integritas. Apapun yang Yusuf katakan, itu pasti dia akan lakukan. Karena dia adalah orang yang bertanggung jawab. Itu pertama, punya integritas. Yang kedua, Yusuf adalah orang yang sangat rajin. Ketika Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya ke orang Ismail, kemudian orang Ismail bawa dia ke Mesir, dijadikan sebagai seorang budak. Kalau seorang budak itu pasti dianggap hina, dianggap tidak berarti, dianggap jongos, dianggap rendah, dianggap sampah. Paling-paling kalau dia keluar dari rumah, orang bilang, budak kok dia, jongos, nggak ada arti. Ya bu ya, karena budak. Mana lebih terhormat, pembantu atau budak? Pembantu. Beda pembantu dengan budak. Kalau pembantu masih terhormat. Kenapa saya bilang masih terhormat? Kalau mereka bekerja dikasih gaji. Tapi kalau budak tidak. Karena mereka sudah dibeli. Artinya dijual, dibeli sama tuan Potifar. Ketika Yusuf dibawa ke Mesir, dia cuma dijadikan sebagai seorang budak. Mungkin kerjaannya hari-hari, mungkin cuci piring pak, contoh. Kalau ada binatang yang perlu dia kasih makan binatang, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab katakan, coba buka dulu ayat yang ke-11. Coba, Kejadian 39 ayat yang ke-11. Saudara, perhatikan baik-baik ayat ini ya. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Artinya, walaupun katanya di rumah tidak ada orang, tuannya atau bosnya tidak ada di rumah, tetapi Alkitab katakan Yusuf tetap melakukan pekerjaannya sehari-hari. Artinya dia bekerja bukan cuma untuk dilihat oleh bos. Walaupun tidak ada orang di rumah, tetap dia melakukan pekerjaan. Karena dia bekerja bukan untuk mencari perhatian bos, tapi dia mencari perhatian Tuhan. Amin. Biasakan kita kalau di lahan, ya, kalau ada mandul, mandul. Kalau mandul nggak ada, tapi saya percaya di sini nggak ada. Kita semua orang-orang yang rajin itu di tempat lain. Amin. Amin. Saudara, perhatikan hidup Yusuf. Kenapa dia sangat disertai Tuhan? Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf selalu dibuat Tuhan berhasil. Ternyata, walaupun saudara tidak ada bos, tidak ada tuan di rumah itu, dia melakukan pekerjaan sehari-hari. Karena dia bekerja bukan cuma untuk dilihat oleh bos, tapi dia bekerja untuk mencari perhatian Tuhan. Saudara ingat, kalau manusia yang angkat, manusia yang menjatuhkan kita. Tapi kalau Tuhan yang angkat, tidak ada satupun manusia
yang bisa menggagalkan rencana Allah yang indah buat kita. Itu janji Tuhan, seperti Yusuf. Akhirnya karena Potifar lihat Yusuf ini rajin, dipercayalah dia Pak untuk semua yang ada di dalam rumah itu dipercayakan kepada kekuasaan Yusuf. Tiba-tiba proses bukan cuma sampai di situ. Istri Potifar bilang begini, ganteng juga nih Ucup ini ya. Cup, Ucup, Ucup. Ya Nyonya, sini dulu dong Cup, pijitin dulu dong. Ini belakangku sakit. Oh enggak bisa Nyonya. Semua yang ada dalam rumah ini Tuhan sudah kasih kekuasaan sama saya, kecuali Nyonya. Saya tidak mau, saya takut menyentuh Nyonya. Gak apa-apa Cup, kan cuma kita berdua di sini. Gak ada orang lihat Cup. Ayolah Cup, ayo Cup. Enggak Nyonya. Saudara, Alkitab katakan berkali-kali Yusuf digoda. Dia punya prinsip takut akan Tuhan, karena dia tahu walaupun manusia tidak melihat, ada mata Tuhan yang melihat setiap perbuatan manusia. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mau dosa kecil, dosa besar, itu sama di hadapan Allah. Itulah yang membuat kasih karunia Tuhan itu menyertai Yusuf. Berhari-hari digoda. Satu kali goda nggak mempan, besok goda lagi. Besok goda, nggak tergoda lagi. Lusa, goda lagi. Berkali-kali kata Alkitab, digoda. Tetapi sekali Yusuf takut akan Tuhan, tetap dia mempertahankan imannya di hadapan Allah. Akhirnya Yusuf difitnah. Saudara, ketika Yusuf difitnah, dimasukkanlah dia ke dalam penjara. Karena Yusuf disertai oleh Tuhan, bahkan kepala penjara pun tertarik dengan Yusuf. Artinya dia menjadi dampak dimanapun juga dia berada, karena kasih karunia Tuhan menyertai dia. Apapun yang dia kerjakan pasti berhasil. Mau di penjara pun tetap dia jadi bos. Dia menjadi kepala semua tahanan. Akhirnya singkat cerita, karena Tuhan memberikan karunia mengartikan mimpi, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri kedua di Mesir. Amin. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Yusuf, saudara, dia sebagai seorang budak sampai di mata manusia tidak ada arti, jongos. Tidak pernah terlintas kalau dia mau jadi Perdana Menteri. Tetapi karena kasih karunia Tuhan menyertai dia, sampai dia diangkat oleh Tuhan. Ingat, kalau bekerja jangan cari-cari muka ke atasan. Lebih baik cari muka ke Tuhan. Amin. Bekerjalah dengan rajin. Mau ada bos lihat kamu, tidakkah? Tetap namanya itu aturan, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertanggung jawab, seperti Yusuf. Amin. Itu, saudara, singkat cerita, setelah Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri kedua di Mesir, sudah melalui proses yang sangat panjang. Bayangkan Pak, dibuang ke sumur, dijadikan budak. Oh luar biasa. Tapi karena kasih karunia Tuhan menyertai dia, sampai dia berhasil. Saudara, jangan dulu lihat penderitaan kita yang sekarang. Jangan. Mungkin kita difitnah, mungkin kita dipandang rendah, mungkin kita dipandang sebagai sampah. Tapi ingat saudara, pupuk yang terbaik itu apa Pak? Sampah. Amin. Pupuk yang terbaik adalah sampah. Ketika sampah itu dibakar, ada yang berbau busuk, kemudian kita kasih di tanaman, tanaman pasti akan subur. Mungkin saat ini kita dianggap sampah, dianggap rendah, dianggap tidak ada arti. Tetapi ketika kita bertahan dengan proses Tuhan, kemuliaan akan kita dapati nanti. Amin. Itu Pak, seperti itu. Makanya kalau kita diproses oleh Tuhan, jangan mengeluh. Kan saja cuma saudara yang diproses.
Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya diproses. Saudara, saya mau bersaksi. Saya diberikan satu penyakit sama Tuhan. Satu ketika saudara, saya berpikir Tuhan mungkin sudah mau ambil nyawa saya. Itu minggu lalu saya rasakan. Saya sudah rasakan bahwa jantung saya ini sudah mau copot. Saya bilang, oh, mungkin saatnya saya akan pulang. Tapi saya harus siap. Pak Martin siap nggak dipanggil pulang sama Tuhan? Siap nggak? Siap, Pak. Kalau kita hidup benar di hadapan Allah, jangan pernah takut kematian. Amin. Karena hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya kita akan pulang. Manusia nggak tahu. Mau dokter, mau siapapun nggak tahu. Tiba-tiba saudara, saya terbangun. Ternyata saya masih ada nafas. Saya mulai menyembah di jam 2 malam. Saya berdoa, saya menyembah. Habis saya berdoa, saya putar video di YouTube khotbah. Khotbah itu berbicara begini. Ada seorang ibu, bertahun-tahun dia ikut Tuhan, setia beribadah, setia melayani, tetapi dia tidak pernah dikaruniai anak. Padahal sudah bertahun-tahun menikah. Kurang apa, Pak? Beribadah, setia, melayani, iya, tapi nggak dikaruniai anak. Tapi dia berdoa terus, sehingga satu ketika dia hamil. Setelah dia hamil, melahirkan seorang anak. Setelah anak itu lahir, ternyata apa? Anaknya itu mengalami kelainan jantung. Pergi berobat sana sini, sudah keliling berobat, anak itu nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba Tuhan berbicara dalam rohnya. Andalkan Tuhan, jangan andalkan obat-obatan. Tiba-tiba dia datangin suaminya, dia bilang begini, Pak, Tuhan berbicara sama saya, buang semua obat-obat itu. Tuhan katakan, percaya saja sama kuasa Tuhan. Akhirnya dia buang obat-obatnya, dia berhantam dengan suaminya. Suaminya bilang begini, memangnya benar kamu dengar suara Tuhan? Jangan-jangan itu cuma roh-rohan. Jangan-jangan itu cuma suara hati nuranimu saja. Benar, pokoknya buang aja semua obat-obat itu. Akhirnya saudara, dia buang obat-obatnya. Apakah anaknya tambah sembuh? Semakin hari semakin parah. Suaminya bilang begini, minum obat aja, mungkin kamu salah dengar suara Tuhan. Enggak, pokoknya saya tahu, saya percaya itu suara Tuhan. Tetap dia tidak mau kasih obat ini anak. Padahal sudah mau hampir detik-detik dia mau meninggal. Apakah yang terjadi? Ketika mungkin anak itu sudah mau hampir putus nafas, saat itulah mujizat dinyatakan. Anak itu sembuh sampai sekarang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Memang Pak, hidup dengan Tuhan itu kadang-kadang pegang-pegang enak. Tapi kita jangan pernah takut. Ingat, kuasa Tuhan bekerja bukan ketika kita khawatir. Kuasa Tuhan bekerja bukan ketika kita takut. Tetapi kuasa Tuhan bekerja ketika kita percaya 100% kepada kekuatan kuasanya. Amin. Walaupun kita, Pak, punya seentero dunia ini, tetapi kalau kita tidak punya iman, kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan, Tuhan bilang sia-sialah itu. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Allah. Amin. Pak Pace sudah merasakan mujizat Tuhan kan? Nah, boleh bikin salah sedikit Pak Pace, Tuhan pukul. Itu artinya Tuhan sayang kamu. Amin. Berulang kali dia diunjuk tanduk mati. Perutnya udah buka begini, betul nggak Pak? Padahal terlihat nggak ada harapan dia hidup. Saya raba begini aja saya takut. Raba begini. Saya bilang begini, ayo Pak Pace, kita pergi beribadah. Nggak bisa, nggak bisa. Ya sudah. Kalau kamu mau mati di sini, silakan aja. Silakan kamu mati di sini. Bertindak dengan iman. Akhirnya dia pergi melangkah beriman. Waktu itu ibadah di Magdalena. Ya Bu ya, walaupun sakit kepo-kepo dia begini. Apakah yang terjadi Pak? Apakah dia langsung sembuh? Enggak. Tiba-tiba besoknya baru Mama Intan telepon saya. Mama pendeta, suamiku sudah kerja. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
tiba lagi, pergi lagi mereka pindah ke KSR. Saya tidak tahu ada salah apa, Tuhan potong lagi ya. Buk! Aduh, Mama Pendeta, suamiku sakit lagi di sini. Datang kami, saya lihat. Papa C, makan ini aja, yang penting kau beriman. Yakin? Iya Mama. Ya makan, cuma surgedi saya kasih. Betul nggak Pak? Surgedi. Ya makan. Tapi Mama Pendeta rasa apa ini? Makan sudah. Kalau kamu percaya, kamu yakin, mujizat pasti terjadi. Dia makan Pak. Walaupun lendir-lendir, makan dia itu. Sembuh Pak ya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara saya tahu ya, kalau kita masih dihajar oleh Tuhan, puji Tuhan. Tuhan terima kasih, itu artinya kita dianggap sebagai anak. Amin. Karena kita bukan anak-anak gampangan. Kalau kita anak-anak gampangan berbuat salah, Tuhan gak akan bakal hajar. Tapi kalau kita anak-anak mahal, buat kesalahan kecil aja, Tuhan. Aduh Tuhan. Karena Tuhan mau kita kembali. Amin. Makanya enak saudara kalau kita hidup dengan Tuhan. Ada signal lah yang Tuhan kasih. Signal itu lewat apa? Lewat teguran. Amin. Haleluya. Saya senang dengan keluarga Mama Loisa dan Papa Loisa. Mama Pendeta, saya dengan suamiku komitmen. Hari Minggu kami komitmen, kami tidak kerja. Kami cukup di rumah berpuasa, cari hadirat Tuhan, baru sore kami ke gereja. Tapi Mama Pendeta tahu, padahal hari Minggu itu ada kali-kali. Siapa pemanen di sini coba angkat tangan. Pemanen di belakang. Tidak ada. Pak, kalau hari Minggu kali-kali berapa? 2. Cuma kali 2. Berarti dapat 2 kali lipat ya? Ya Pak? Ya. Tapi apa kata keluarga ini? Walaupun suamiku nggak dapat kali-kali, tapi dapat ranking 2 premi tertinggi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Betul nggak pakai Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Saudara, Tuhan bilang begini, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Masa cuma 1 hari kita kasih untuk Tuhan, pelitnya luar biasa. Waduh, minta ampun. 1 hari aja pelit. Tuhan sok kasih kita tenaga, kesehatan. Mau datang gereja aja hitung-hitung dengan Tuhan. Luar biasa. Eric Liddell, pelari maraton terkenal seluruh dunia. Satu ketika ada pertandingan Olimpiade. Dia satu-satunya utusan Skotlandia untuk muncul di Olimpiade. Karena pertandingannya diadakan di hari Minggu, dia bilang begini, kalau pertandingan diadakan di hari Minggu, saya tolak. Saya lebih menghormati Tuhan, walaupun saya tidak dapat medali emas, yang penting saya dapat hatinya Tuhan. Amin. Amin. Waktu Eric Liddell tidak mau ikut bertanding, marah ini pelatih. Kamu sudah berlatih kita, berhari-hari berbulan-bulan kamu tidak bertanding. Sekarang apa yang Tuhan bikin buat dia? Juara 1 terkenal seluruh dunia pelari maraton. Itulah Eric Liddell. Berikan kehormatan buat Tuhan Yesus. Amin. Karena apa? Menghormati hari kudusnya Tuhan. Jangan pernah curi-curi waktu Tuhan di hari Sabat. Tuhan bilang, kerja dari hari pertama sampai hari 6. Silakan kalian mati-matian kerja. Mau cari 2 kali pun silakan. Pulang sampai tengah malam pun silakan. Ya. Hari Sabtu dia bilang, pungut 2 kali lipat. Gak apa-apa. Tenaga Tuhan kasih. Tenaga ekstra. Betul gak Bu? Karena tenaga itu dari Tuhan. Amin. Tapi Tuhan bilang, ingat, hari Minggu Tuhan lewat. Pemerhatian itu pendeta yang bilang atau Tuhan yang tulis soal kita? Tuhan yang bilang, bukan pendeta. Amin. Kalau mungkin pendeta yang cuma ngomong, saudara bisa marah saya. Wah, di pendeta ini. Terus ibu pendeta memang mau kasih makan apa? Saya ini banyak ongkosin anak-anak sekolah. Terus kalau saya nggak dapat kali-kali gimana nanti? Waduh, ya saudara sudah ketawa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Berarti semua bertobat. Ya. Gak salah kalau kita menghormati Tuhan.
Nggak salah. Tuhan katakan, aku akan berikan perbedaan. Orang yang setia beribadah kepada Tuhan dan tidak. Dan Tuhan yang katakan, saudara, kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, selain roti makanan dia berkati, penyakit dia akan lalukan dari tengah-tengah kita. Amin. Itu Tuhan bilang, bukan pendeta, ingat baik-baik ya. Bukan pendeta yang ngomong, tapi Bapa di sorga yang ngomong. Itu seperti itu. Dan saya percaya jemaat-jemaat sini adalah jemaat yang luar biasa. Jemaat yang setia beribadah. Saya bersyukur. Hari Senin saya berkhotbah, saya lihat orang-orang yang tidak pernah muncul sudah muncul. Terima kasih Bu ya. Jangan tersinggung Bu ya. Saya memang keras kalau berkhotbah Bu. Lebih baik Tuhan hajar kita pakai firman daripada Tuhan hajar kita pakai tubuh dan kanker. Iya toh? Amin. Betul nggak? Berarti Alkitab katakan, ketika firman Tuhan disampaikan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi Roh Kudus akan menyempurnakan. Memang ada aja 2-3 orang yang kesal. Pendeta singgung. Mau gereja, singgung dosa. Oh, kalau pendeta nggak berani singgung dosa, lebih baik jangan jadi pendeta. Justru di gereja itu Tuhan bilang, manfaat ibadah apa? Mengajar, menyatakan kesalahan. 2 Timotius 3 ayat 16. Tuhan bilang, semua yang diilhamkan oleh Tuhan itu firman. Dia bilang, bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau pendeta selalu khotbah, berkat. Oh, berkat. Saudara datang gereja, pasti diberkati. Oh, semakin gemuk dan segar. Oh, neraka semua. Karena tidak mau teguran dosa. Tapi di sini pasti masuk surga semua. Amin. Amin. Jemaat ini sudah dewasa. Walaupun semakin keras, semakin saya hantam, semakin penuh gereja. Amin. Amin. Ada semakin hantam, gereja semakin kosong. Tapi saya percaya di sini enggak, ya. Saudara lihat pemain musik ini dengan ini. Satu ketika Tuhan proses mereka sakit. Setiap hari Minggu pelayanan, 1 jam sebelum ibadah sudah ada di gereja. Komitmen pelayanan 1 jam sebelum ibadah. Setiap hari Sabtu latihan. Satu ketika Tuhan proses. Saudara, saya kasih tahu, bukan berarti ketika saya sudah melayani di mimbar, saya setia beribadah, oh Tuhan bilang, kamu nak nggak pernah sakit, aman terus tubuhmu nak, kamu berkat itu pasti banyak terus. Tuhan nggak pernah janji begitu. Saudara, saya kasih tahu ya, ketika itu Tuhan nggak pernah berjanji jalan selalu rata. Tuhan nggak pernah berjanji jalan selalu mulus, langit selalu biru. Kita tidak pernah sakit, Tuhan tidak pernah janji begitu. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Satu ketika Tuhan izinkan sakit. Saudara, apakah mereka mau putus asa nggak mau melayani? Suami istri ambil keputusan, mereka menyembah. Mereka nyanyi lagu begini. Engkau Tuhan penyembuhku, Kau pulihkan sakitku. Saudara tahu, berulang-ulang kali mereka menyanyi, berulang-ulang kali mereka menaikkan pujian itu. Mereka ulang-ulang menyanyi sampai pujian itu ada kuasanya. Sekarang sembuh karena apa? Karena kuasa pujian. Amin. Benteng Yeriko roboh cuma ketika bangsa Israel menaikkan pujian. Ketika Rasul Paulus dan Silas berada dalam penjara, pernah baca nggak? Ketika mereka menaikkan pujian, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya goncang penjara, terlepas mereka dari penjara. Amin. Kaget itu kepala penjara. Besi kok baja, kok bisa penjara ini terlepas? Keluar Rasul Paulus dan Silas. Haleluya. Cuma karena apa? Menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara, saya kasih tahu, kalau saya sakit, lebih baik saya cari hadirat Tuhan. Saya menyembah. Apakah saya sakit, saya harus mengeluh sama suamiku? Atau saya harus mengeluh sama saudara?
Sekarang saya tanya, Pak Martin, apakah suami itu bisa sembuhkan saya? Bisa nggak Pak? Bu, kalau saya mengeluh sama ibu, kira-kira ibu bisa nggak sembuhkan saya? Gak bisa. Gak bisa, saudara. Lebih baik mengeluh aja sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Saudara, saya masih saksikan yang tadi ya, yang ibu tadi. Setelah anaknya sembuh, tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan izinkan dia menderita penyakit kanker usus. Setelah diperiksa ternyata dalam tubuhnya ada kanker usus. Saudara, dia kan sudah percaya bahwa dia tidak mau lagi pakai obat. Dia cuma mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa, dia menangis. Nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba Tuhan bicara begini sama dia. Anakku, kalau kau mau sembuh, kamu pemakanan sekarang sayur dan buah. Apakah sayur dan buah, Bu, bisa jadi makanan buat kita tanpa nasi? Bisa. Bisa. Pak, Adam dan Hawa ketika mereka Taman Eden makanannya apa? Buah-buahan. Mati nggak mereka? Tidak. Tuhan bilang, kamu kalau mau sembuh, makan aja buah dan sayur. Setiap hari katanya dia blender buah dan sayur. Setiap hari dia blender buah dan sayur. Padahal kankernya sudah stadium terakhir. Dia makan buah dan sayur, makan buah dan sayur. Apakah yang terjadi? Setelah dia pergi cek, ternyata ususnya bersih. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Itulah dahsyatnya kuasa Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau saudara punya iman, silakan praktekkan. Tapi kalau iman kita belum sampai di situ, silakan, bukan berarti kita tidak butuh. Ya, saya tidak mengajarkan bahwa dokter tidak butuh. Tidak. Ini cuma orang yang punya iman yang radikal. Ya. Tapi kalau kita benar-benar cuma percaya 100% kepada kekuatan kuasa Tuhan, berdoa saja dan menyembah, peka dengan suara Tuhan, lakukan dengan setia.